Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Janda dan bunda yang berbahagia, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini di dalam hati kita bahwa hanyalah Allah satu-satunya yang memberikan nikmat kepada kita semua. Selanjutnya, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan melalui lisan kita dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita realisasikan dengan perbuatan kita dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Selanjutnya salawat beserta salam kita sama-sama seperti tadi tanda syukur, maka daripada Rasulullah ini ada rasa tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita tanamkan di dalam hati kita bahwasanya hanya satu-satunya manusia yang berhak dicintai hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, setelah kita yakini di dalam hati kecintaan kita ucapkan melalui lisan kita dengan bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, setelah kita yakini di dalam hati kita ucapkan dengan lisan, maka kita realisasikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menikah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kalian cenderung dan merasa tentram sehingga terciptalah kasih dan sayang. Dan kata Allah, yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Jadi kita lihat dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kodratnya bahwasanya kita telah diciptakan secara berpasang-pasangan. Diceritakan dalam sebuah kisah atau riwayat bahwasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat itulah dia mengatakan bahwasanya saya tidak mau menikah ya Rasulullah. Saya mau mengabdikan
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, sesungguhnya dia bukan umatku. Karena kalau umatnya Rasulullah, maka dia akan mengikuti Rasulullah. Tidak boleh dalam diri kita meniatkan diri untuk tidak menikah. Tidak boleh dalam diri kita tidak niat untuk menikah. Karena nikah adalah sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya, lalu bagaimana cara mencari pasangan? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tunkihul mar'atu lirba' limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha wasfar bidzatid dini taribat siadat." Kata Rasulullah SAW, nikahilah wanita karena 4 hal. Yang pertama karena kekayaannya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga jamaliha karena kecantikannya, dan yang keempat nikahilah wanita karena agamanya. Pilihlah agamanya karena nanti engkau akan beruntung. Bunda yang berbahagia, yang pertama kata Rasulullah, nikahilah wanita karena kekayaannya. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kekayaan menjadi salah satu kebahagiaan yang akan dicari di dunia. Dengan kekayaan seseorang bisa berbuat baik, menolong sesama dan bersedekah. Tapi kekayaan bukanlah salah satu tolak ukur untuk mencari pasangan. Karena kita banyak saksikan banyak orang-orang kaya namun rumah tangganya tidak bahagia. Lanjut yang kedua, kata Rasulullah, nikahilah wanita karena keturunannya. Kita lihat, tentu saja seandainya Yanda atau Bunda pastilah mencari pasangan dari keturunan yang baik-baik. Tidak mungkin kita akan mencari pasangan dari keturunan yang tidak baik. Namun keturunan bukanlah menjadi tolak ukur utama untuk mencari pasangan. Karena kita lihat ada seorang bapak yang begitu soleh, namun anaknya durhaka, yaitu Kan'an dan Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga orang tuanya yang begitu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun anaknya begitu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya yang ketiga, nikahilah wanita karena kecantikannya. Tidak bisa kita pungkiri. Hal yang pertama kita lihat dari seseorang adalah fisiknya, kecantikannya. Namun Bunda, kecantikan itu hanyalah hal yang relatif. Karena pandangan setiap orang berbeda. Bisa saja si A memandang si B cantik, tapi si C memandang si B aja. Jadi seperti itu, kecantikan itu relatif, tidak bisa dijadikan tolak ukur. Lalu kata Nabi, nikahilah wanita karena agamanya. Bunda yang berbahagia, kenapa agama ditaruh terakhir? Kenapa agama ditaruh di bagian akhir? Karena itu masih bersifat koma, ada terusannya. Pilihlah agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Tidak bisa dipungkiri Yanda semua dan ustaz-ustaz semua, perhiasan yang paling indah selama di dunia adalah istri yang solehah. Semua mengharapkan istri yang solehah. Dengan istri yang solehah, hidup kita akan menjadi bahagia. Terciptalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bukan sebaliknya, rumahku nerakaku. Bahaya ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada dasarnya mungkin sedikit tambahan untuk bunda-bundanya. Pada dasarnya wanita itu lebih mudah untuk masuk surga. Cuma melakukan 4 hal saja. Kalau laki-laki lebih banyak lagi. Kalau wanita lebih mudah untuk masuk surga. Cukup dia melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan yang keempat, berbakti kepada suaminya.
Dengan 4 hal itu, insya Allah akan menjadikan seorang wanita akan masuk surga. Beda dengan laki-laki, perlu nak sholat tahajud dulu, perlu nak ini, lebih banyak lagi. Meningkat berapa kali, Pak? 1 kali dulu. Untuk pertama 1 kali dulu. Berarti kan, Pak? Iya. Kalau ditanya yang tadi nanya, berapa kali kita harus menikah? Kata Nabi kan bisa 4, tapi kalau bisa adil. Tapi saya merasa kayak saya sendiri belum bisa adil, Pak. Iya. Ayo 1 dulu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan seperti saya punya pantun, saya juga punya pantun ya. Boleh saya baca pantun? Boleh. Alangkah lemah punya rumah, tempat berlindung dari panas dan hujan. Alangkah lemah sudah menikah, pulang ke rumah disambut dengan senyuman. Saya akhiri. Pasti enggak sampai merasa ya, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Alhamdulillah hari ini harusnya jadwalnya Ustaz Ali. Hari Senin nanti harusnya Ustaz Bibi. Saya harusnya hari Selasa dan saya laksanakan hari ini. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Dan saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah untuk saya mohon maaf, dan kepada Allah, mari sama-sama kita mohon ampun. Nasrun minallah